Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan mohon bantuan Roh Kudus. Apa yang dapat kamu ceritakan dengan gambar ini? Apa arti berdoa? Apa sikap dasar dalam berdoa? Apakah doa kita pasti dikabulkan? Bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa kita? Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16-31. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Penegasan. 1. Yesus tidak meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Yesus akan mengutus penolong yang lain. Melalui penolong itu, segala yang diminta para murid kepada Bapa akan diberikan dalam nama Yesus. 2. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam percakapan, ada saat berbicara dan saat mendengar. Doa merupakan kekuatan orang beriman yang luar biasa. Doa para rasul mendatangkan mujizat. Sekarang pun banyak kesaksian akan mujizat-mujizat yang terjadi karena doa. 3. Dalam kisah Paulus dan Silas, doa mereka terkabulkan. Orang beriman yakin bahwa doanya dikabulkan pada waktu yang tepat. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau doa dipanjatkan dengan penuh kepasrahan dalam nama Tuhan, orang beriman yakin
bahwa doa akan dikabulkan pada waktu yang tepat, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. 5. Doa Paulus dan Silas dikabulkan melalui gempa bumi. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepas belenggu mereka semua. 6. Allah mengabulkan doa kita dengan perantaraan orang lain dan perantaraan alam. Bahkan Allah mengabulkan doa kita melalui mimpi. Doa penerangan Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira, karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekian dan terima kasih.